Shalom teman-teman. Belum. Hari ini saya akan sampaikan bahwa kita tidak perlu hidup dalam bayang-bayang. Bayang-bayang apa yang dimaksud di sini? Di sini dilihat gak ada gambar. Apa aja yang dilihat dari gambar ini? Apa itu? Iblis. Ada campur Hampir semua orang ada dorongan atau suara dari dalam diri mereka yang mendesak, menggoda, mengejek, menuduh atau mengecam mereka. Mengancam. Saya ulangi ya. Hampir semua orang ada dorong atau suara dari dalam diri mereka yang mendesak, menggoda, mengejek, menuduh atau mengancam mereka. Jadi kira-kira di dalam diri manusia itu kadang ada tuduhan, ada ancaman. Hampir setiap orang mengalami seperti itu. Benar ya, intimidasi ya. Aku pelajari perilaku iblis seperti ini dia. Saya pelajari perilaku cara iblis itu menggoda kita lah. Konsepnya seperti ini. Pertama dia menggoda, ya kan ya. Dia menggoda. Setelah menggoda, kita udah jatuh, dia menuduh. Setelah itu baru menghakimi. Jadi terus akan mutar seperti itu. Jadi hampir setiap orang mengalami, dan mereka pasti dalam hati mereka, pikiran mereka, bahkan di telinga mereka bahwa ada ancaman, tuduhan, intimidasi dan yang didengar. Melawan ikatan itu. Dari mana asal suara dan kebingungan tersebut? Dari mana asal pikiran yang menyimpang dan rasa terpukul tersebut? jadi kan dia masih terbayang-bayang dengan Natal kemarin, makanya kurang-kurang buruk. Oke. Beberapa konsep yang salah yang membuat orang Kristen tetap berada dalam kegelapan. Iblis aktif ketika Kristus ada di dunia, sekarang tidak lagi. Nah, terus kedua, apa yang disebut dengan kerajaan iblis pada zaman gereja pertama-tama adalah apa yang sekarang disebut sakit mental. Ketiga, ada masalah yang bersifat psikologi, ada yang bersifat rohani saja. Itu adalah beberapa konsep yang salah yang membuat orang Kristen tetap berada dalam kegelapan. Keempat, orang Kristen tidak menjadi sasaran aktivitas setan. Itu kata mereka. Kelima, pengaruh iblis terlihat nyata dalam tingkah laku yang ekstrim atau keras dan dalam dosa besar. Selanjutnya, lepas dari kata adalah hasil dari menemukan kekuatan iblis. Setan adalah bapa segala dusta. Amin ya, tahu ya. Yohanes 8 ayat 4, saya tidak perlu baca karena waktu. Yang menipu seluruh dunia, Wahyu 12 ayat 9. Dan akibatnya seluruh dunia berada dalam pengaruhnya, 1 Yohanes 5 ayat 19. Setan tidak dapat menggoyahkan posisi. Ini yang perlu kita tahu, dan saya juga renungkan bahwa setan tidak akan dapat menggoyahkan posisi Anda dalam Kristus. Jadi ketika saya dan teman-teman percaya Kristus, setan tidak bisa menggoyahkan atau bahkan memindahkan sedikit pun posisi kita dari Kristus. Ketika Kristus sudah bilang selesai di kayu salib dan kita dinyatakan benar oleh karena kita percaya Dia dan kita dikuduskan oleh darahnya, itu tidak menggoyahkan sedikit pun oleh setan. Amin ya. Amin. Tetapi apabila ia dapat menipu Anda dan saya untuk mempercayai tipuannya mengenai saya dan Allah, maka Anda akan menghabiskan waktumu saja. Yang perlu dilakukan hanyalah menyatakan kebenaran. Percaya, katakan, dan bertindak berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi ini dilakukan. Percaya, perkatakan, dan lakukan firman Tuhan. Itu yang bisa dilakukan oleh yang percaya. Jadi ketika ada tipuan iblis yang mengatakan bahwa kita sudah tidak benar lagi, aduh kamu baru saja melakukan dosa, kamu seperti ini, ya kita lakukan apa? Percaya apakah firman Tuhan tentang saya, tentang teman-teman, bahwa kita telah dikuduskan.
Kedua, perkatakan itu, diperkatakannya, perkatakan firman Tuhan itu. Saya telah dikuduskan, saya telah dibenarkan. Iblis tidak punya hak atas kehidupan saya, atas keluarga saya, atas pekerjaan saya, atas cita-cita saya, bahkan apapun yang Tuhan telah siapkan bagi saya, iblis tidak punya hak. Itu jadi ingat tadi, posisi kita tidak bisa digoyahkan oleh setan. Jadi pertama, percaya firman Tuhan. Kedua, perkatakan. Yang terakhir yang penting, wajib dilakukan. Jangan hanya percaya aja, diperkatakan tapi tidak dilihat hasilnya, atau orang tidak melihat apa yang sebenarnya sudah kita percaya atau kita katakan. Jadi perlu diperagakan atau dipraktekkan, bahkan dihidupi dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Amin. Dan Anda setelah kita percaya, katakan dan bertindak berdasarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan menggagalkan strategi iblis. Ya cukup itu aja, sesimpel itu sebenarnya. Kita mengejar kebenaran, bukan kekuatan. Setan adalah siapa ini mulai. Terakhir, melepaskan tawanan. Bagaimana kita harus memerangi pengaruh setan dalam kehidupan kita sendiri dan perlawanan kita kepada orang lain yang berada dalam belenggu setan. Pertama, kematian dan kebangkitan Yesus melucuti dan menang atas pemerintah dan penguasa kegelapan. Ada di Kolose 2 ayat 15. Jadi ketika Yesus telah disalibkan, apa kata yang disebutkan di ayat sekali? Semua telah selesai. Semua telah selesai. Amin. Jadi ketika Tuhan Yesus telah mati di kayu salib, semua hukuman, semua penyakit, semua apapun kutuk yang telah diturunkan lewat nenek moyang, bahkan apapun yang telah kita lakukan, saat kamu percaya kepada Tuhan Yesus, itu telah diselesaikan. Jadi makanya di Kolose 2 ayat 15 itu, kematian dan kebangkitan Yesus melucuti dan menang atas pemerintah dan penguasa kegelapan. Sudah selesai ya sekali. Amin ya. Amin. Gak ada lagi intimidasi dari iblis ya saat ini ya. Ya. Amin. Adanya intimidasi dari mana? Bahkan bisa aja. Iblis bisa aja menggunakan teman. Bisa aja. Jadi berhati-hati. Kalau teman-teman itu perkataan ini tidak sesuai firman Tuhan, jangan dengarkan perkataan Tuhan. Terus selanjutnya kedua adalah cara melepaskan diri tawanan adalah dalam kematian dan kebangkitan Kristus, setiap orang percaya sekarang dihidupkan bersama Dia dan disediakan tempat di surga. Wow, amin. Amin firman Tuhan. Kita belum baca. Jadi dalam kematian dan kebangkitan Kristus, setiap orang percaya sekarang dihidupkan. Sekarang, coba saya bacakan firman-Nya untuk kali ini terakhir. Ya. Sudah selesai. Gak ada yang mengintimidasi kamu loh. Dia terintimidasi kan dia. Baru kamu 2:5 sampai 6. Efesus 2 ayat 5 sampai 6 saya bacakan ya, teman-teman. Tetapi Allah yang kaya dan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Coba saya garis bawah ini. Saya ulangi ya, tetap di ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, jadi ayat itu Allah itu kaya dengan rahmat. Oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Jadi kita yang telah mati atas dosa, yang mati atas pelanggaran, kita dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Makanya di ayat lain Paulus sudah bilang bahwa baptisan itulah gambaran ketika kita itu ditenggelamkan di dalam air. Tentu kita telah mati bagi dosa, dan saat kita bangkit dari air, itu gambaran kita bangkit bersama-sama dengan Kristus. Yeay. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Artinya,
Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Pertama, tidak sampai dihidupkan, Pertama, tidak sampai kita itu ditebus. Saya sudah selesai dengan itu. Tapi Tuhan menghidupkan saya dan saudara saat percaya sama Tuhan Yesus. Lalu yang dilakukan selanjutnya adalah Tuhan menyiapkan. Makanya Tuhan Yesus bilang apa kepada murid-muridnya? Kamu jangan bersedih loh. Saya mau pergi ke rumah Bapa sekarang dan saya akan menyiapkan tempat bagimu dan untuk kita. Jadi orang percaya itu tidak sekedar diselamatkan, dihidupkan, tapi yang paling penting adalah disiapkan rumah. Rumah adalah bentuk kenyamanan, lambang kenyamanan. Amin. Jadi kalau Tuhan menyiapkan rumah bagi kita di surga, berarti ada kenyamanan yang Tuhan siapkan bagi kita nantinya. Sekarang, jadi memberikan tempat bersama-sama kita di surga.